Halo, halo, halo. Wah. Kembali lagi di Ruang Ngobrol. Kita udah tahu ini, berarti ini Agumon. Iya bener, iya lagi aku Iya kan? baru sadar. Bener kan? Rupanya Agumon. Karena Agumon sedang mau Crossover sama Godzilla yang pink. Iya, Yang yang pink. pink. Buat Nah, Gremon itu yang dapat pink. mulai sekarang berarti di ruang tokusatsu udah mulai Apa nih? Aku belum di briefing nih ruang Tokusatsu. tokusatsu setiap tiap hari Minggu. pagi. Iya. Kita akan kedatangan Gojira. Film-filmnya, serialnya nanti apakah nanti akan ada kaiju lain kayak Gamera dan segalanya nanti ditunggu aja. Amin. Tapi yang jelas bulan November ini masih perayaan 70 tahun Gojira. Jadi usianya udah 70 tahun makanya gede banget badannya. Ya, itu dia. Nah, ini tuh tentang Gojira tahun 54 Sa. 54 ya? Kamu belum lahir kan? Belum. Aku. Kamu juga belum. Aku juga. Iya. Roaming lagi aku. Iya. Jadi Godzilla 54 ini bukan digadang-gadang ya. Menurut banyak sekali orang sampai sekarang memang the best Godzilla movie. Ya. Gitu. Oke. Dan itu istilahnya bisa dibilang simbahnya Tokusatsu ya. Sebenarnya simbahnya Tokusatsu dan ada yang bilang granddaddy-nya kaiju movie. Tapi sebenarnya sebelum Godzilla 54 tuh Hollywood punya King Kong 1933. Oh, itu hitam putih juga berarti ya? Masih hitam putih dan sebelum King Kong itu ada The Lost World. Oh, aku nggak tahu. Tahun 1920 berapa? Oh, udah lahir kamu. Iya. Enggak, itu Lost World nganu juga. Alien Enggak, lebih tepatnya Brachiosaurus yang mengacau di kota New York. Tapi bentuknya gede banget Brachiosaurus sampai. Oke. Dan aku nggak nonton, aku cuma nonton klipnya. Itu tuh bentuknya sih Brachiosaurus ya. Tapi dinamakan apa aku nggak ngerti. Nah, tapi kalau King Kong kan kita nggak bisa nyebut kaiju karena Kong itu ada. Hewan Kong kan ada. Nah, sedangkan King Kong tuh rajanya Kong. Iya, benar. Nah, kalau si Godzilla kan karena memang ada radiasi kan. Dari T-Rex dia. Ya, tapi sebenarnya yang aku amazed itu dulu pada saat tahu beritanya adalah Gojira adalah gorila dan Kujira. Ya. Jadi kenapa dia bisa berenang? Karena ada Kujiranya, yaitu ikan paus. Nah, ikan paus. Sebenarnya paus bukan ikan ya? Mamalia laut. Iya, disebutnya paus aja kan, bukan ikan paus gitu. Benar. Terus gorilanya ya wujud humanoidnya itu. Makanya zaman dulu tuh bentuknya bener-bener masih belum scaly kan? Ya. Kan masih bentuknya. Kalau aku pernah baca bahwa ada apa ya istilahnya kayak itu wawancaranya siapa Pak? Aku lupa. Jadi Godzilla itu memang dulu yang Godzilla 54 ya terutama itu kulitnya Godzilla itu terinspirasi dari keloidnya orang yang kena bom Hiroshima Nagasaki. Oh, oke. Kayak gitu. Untung nggak ada Jojo nih. Woi, jangan. Gitu. Jadi sekali itu dulu tuh bentuknya nggak serapi ini. Ini udah bentuknya kayak naga gitu. Dulu tuh ini sisik yang bener-bener kayak naga sih kalau yang sekarang. Ya, maka dari itu aku juga nggak tahu ya, tapi Godzilla itu bisa bertahan sekian lama, 70 tahun loh. 70 tahun dan film pertamanya ini bisa dibilang banyak di remake. Termasuk -1 ini. -1, terus ada Godzilla Heisei, Return of Godzilla, macam-macam banget dan ya kita bisa melihat bahwa kesaklekan awal mula Godzilla keluar itu tuh tidak terlalu dirubah-rubah oleh siapapun loh ya, oleh siapapun gitu dan itu menurutku adalah kesaklekan Toho yang ini adalah cikal bakal kesuksesan yang begitu besar. Ya, gitu. Meskipun filmnya nanti fluktuatif sih. Sebenarnya kalau kita bicara filmnya nanti kita akan ketemu dengan setiap film Godzilla-nya lah kita obrolin gitu. Nah, aku sendiri pertama kali nonton Godzilla 54 dulu sebelum 54 pas masih SMP SMA itu nontonnya di TV, apapun yang diputar di TV, Tokusatsu tuh aku tonton dan movie Godzilla ya Godzilla memang movie sih, tapi maksudnya diputar di entah itu Indonesia, entah itu SCTV, tahu bahasa Indonesia, lagunya Motra dari situ juga gitu. Jadi aku pikir ini film monster Tokusatsu aja. Gitu. Nah, ternyata aku tahu Godzilla 54 tuh ada tapi kan nggak pernah nonton. Nah, di Jogja ada temanku yang bawa VCD-nya terus aku nonton gitu terus astaga, ternyata memang
untuk film hitam putih, bukan hitam putih ya, untuk film tahun 54 yang memang hitam putih memang sebagus itu, semencekam itu, dan seperfect itu karena kombinasi yang sempurna antara teknologi yang belum bagus sehingga sosok Godzilla-nya yang ini yang membedakan dengan monster-monster di Hollywood yang ternyata adalah stop motion. Toho menggunakan shoot actor gitu. Jadi itu yang kombinasi yang mengagumkan antara teknologi kamera dan lighting yang belum seproper itu dengan practical shoot yang masih boncel di sana sih, sehingga nggak kelihatan. Pada saat mungkin kepalanya belum terlalu selesai, masih harus difinishing, yang di-shoot kakinya. Nah, itu yang menurutku mencekam banget, dan tingkat keseriusannya luar biasa karena ngungsiin orang-orang dari rumah sakit, terus ambulans kesana kemari, militer juga. Padahal pada zaman itu militer bukan sih, tapi di film itu ada gitu. Nah, nembak-nembakin Godzilla. Memang atomic grade-nya jelek. Iya, karena asap kan? Karena asap aja. Tapi ya nggak apa-apa. Tahun itu tuh udah luar biasa sekali. Nah, dan kalau aku bilang suasana mencekamnya ini, kalau misalkan teman-teman lihat Godzilla Minus One. Godzilla Minus One kan cukup desperate ya. Iya, maksudnya aku dulu kesempurnaan apa? Ya dulu tuh juga sama. Vibe-nya tuh terketangkap banget di Godzilla Minus One ini. Waktu aku nonton yang dulu itu mungkin karena aku juga masih kecil juga nggak paham ya. Aku juga nontonnya di VCD gitu istilahnya. Terus begitu udah dewasa aku nonton tuh ada scene yang aku ingat banget, ada ibu sama dua anaknya. Iya kan, bapaknya udah meninggal, terus Godzilla-nya lewat, terus kayak akhirnya kita pulang. Kayak ya udah gitu loh, maksudnya kayak ini kematian yang akan akan kita alami gitu. Dan ini film anak-anak bukan sih? Gitu loh, pertanyaan terbesarku tuh itu gitu kayak. Itu film yang dibuat Toho untuk membangkitkan kembali dunia film superhero, film Jepang dengan cara membawa kembali kenangan yang menyakitkan buat mereka, gitu kan. Jadi Nagasaki jadi maksudnya perang udah lewat hampir 10 tahun, 9 tahun kan, karena 45 harusnya ke 55, tapi ini kan 54 dibangkitkan lagi lewat film Godzilla. Orang seneng, tapi ini belum lama lewat loh. Iya bener sih. Radiasinya keluargamu masih nyalain loh, misalnya kayak gitu. Jadi mungkin relatable kali ya di masa itu gitu. Sangat. Sehingga mencekamnya tuh bukan hanya tentang bagaimana kalau suatu saat ada monster raksasa, kadal raksasa, dinosaurus raksasa memporak-porandakan kota atau di sekitar kita, tapi mencekamnya tuh karena kita belum lewat lama dari keadaan ini gitu. Dan itu kan Godzilla kan terbentuk karena radiasinya ya gitu. Jadi itu benar-benar kayak asal ibaratnya mitologi yang kayak itu bisa jadi loh. Iya benar. Ya. Bisa jadi loh. Hal yang diada-adakan lah istilahnya, dari sumber yang sudah ada gitu loh istilahnya. Dan tapi Godzilla ini tuh baru rilis global kalau nggak salah 10 tahun kemudian. Kayaknya iya. Kan 10 tahun kemudian baru rilis global, teman-teman. Karena kan ini kan hal tentang Perang Dunia Kedua itu kan sampai sekarang sebenarnya banyak pihak yang masih merasakan ketidaknyamanannya, sehingga butuh effort supaya film ini kemudian bisa disaksikan, ditonton oleh cukup banyak orang. Bahkan Steven Spielberg pada saat nonton juga ngerasa, ini mah gila mah. Ini gila. Nah, yang menarik lagi Rizal buat aku yang memang filmmaker dan bikin film tokusatsu juga adalah pada saat aku lupa nama shoot aktornya siapa, tapi pada saat beliau berada di dalam kostum Godzilla-nya kan, oke lah gerak, oke lah ini segala macam, kita take segala macam, terus oke, yo gitu kata si sutradaranya, terus dia diem. Loh kok diem? Ayo diem, masih diem. Terus didatengin sama kru, cek pingsan. Karena di dalam panas kostum Godzilla itu panas, berat, sehingga susah sekali untuk bernafas. Jadi harus begitu mau take dipasang kepalanya segala macam baru bergerak. Itu pun mungkin bisa cuma 1-2 menit mungkin. Nah, Godzilla yang sekarang udah ada kipasanginnya, udah ada macam-macam, udah CGI. Tapi kalau Jepang kan tetap Toho tuh tetap mempertahankan gimana caranya supaya Godzilla tuh
kesan praktikalnya tuh tetap ada gitu. Dan apa ya, di film Godzilla 54 ini tipikal film-film yang nggak ada enemy-nya ya, namanya Godzilla-nya itu ya. Iya bukan, kayak, iya. Apa ya istilahnya? Kayak bencana, film bencana alam, film bencana alam. Dan gimana cara kita menangani bencana tersebut. Nah, gitu. Apa yo? Itu yang bagus dari Godzilla, bahwa Godzilla tuh sebenarnya nggak bisa kita bilang dia baik atau nggak baik gitu. Nah, selanjutnya sama Toho dibikinin musuh-musuhnya kan, versus apa gitu. Oke, ada yang works, ada yang nggak works. Nanti kita bisa ngelihat perjalanan waktunya Godzilla tuh dari yang serius, terus ada yang konyol, ada yang heroik tokusatsu. Aduh, Showa itu terus ya ada yang monster sekali ya, gitu. Benar, Apakah kita juga akan membahas Godzilla 98 Hollywood? Tidak mau. Itu nanti kita lihat. Nah, tapi nyambung ya. Tapi nyambung. Ya, ternyata jadi universe. Jadi universe sendiri kan. Tapi cuma ditendang aja. Iya sih ya, gini doang. Gitu. Nah, apalagi Sal dari kalau dari aku pribadi, bahwa film ini itu membuka mata kita bahwa hal yang kita anggap menyeramkan atau jelek itu ternyata banyak fansnya. Oh, ternyata laku. Laku tuh loh, maksudnya itu kan membuka. Tapi ini relatable sama kita semua lah. Maksudnya kadang-kadang kita punya kerjaan A atau kerjaan B, orang bilang kamu nggak bakat di situ, misalkan kayak gitu. Terus tapi laku itu loh, hal kayak gitu. Dan itu terjadi di Godzilla teman-teman, karena itu monster bentuknya kadal. Waktu itu bentuknya masih kayak anjing tuh bentuknya tuh. Yang Godzilla pertama tuh iya sih, terus lama-lama dia jadi kayak kucing. Iya, kayak gitu tuh, tapi laku gitu. Dan orang-orang itu merasa kayak ini tuh ikon yang nggak dimiliki oleh orang lain gitu. Dan itu menjadi ikon tersendiri. Bahkan Hanna-Barbera mengeluarkan Godzilla sendiri akhirnya. Terus ada orang-orang lain yang punya desain Godzilla sendiri. Marvel DC kayak gitu. Tapi ini adalah ikon yang kita bisa lihat ini tuh laku. Walaupun ini monster gitu. Padahal zaman dulu tuh apa ya yang menyebabkan Toho tuh mengiyakan kan? Pak, kita bikin film monster yuk. Gitu kan. Padahal zaman itu tuh zaman samurai. Iya, benar. Film-film samurai. Karena sebelum itu kan ada Seven Samurai ya, Toho kan. Kayaknya Zatoichi juga pernah ada yang versi, maksudnya emang dari versi hitam putih itu ada Zatoichi. Kayaknya. Maka dari itu aku juga berpikir bahwa Subraya kan juga kerja di Toho ya. Pak Eiji Subraya itu kan memang justru salah satu yang membuat Godzilla 54 itu bagus adalah kerja keras beliau. Sepakat. Karena salah satu karena beliau memang pakarnya special effect. Ya. Gitu, makanya serial Ultraman itu jauh lebih bagus dari Kamen Rider. Ya, bukan itu. Oke. Saya tidak ikuti. Oke. Saya bertanggung jawab. Saya tidak ikuti. Oke, itu aja kali ya. Kayaknya itu dulu aja. Untuk Godzilla 54 terutamanya, selamat ulang tahun Pak Godzilla, Mbah. Ini spesial perayaan. Ini limited ya? Ini limited. Konon ini Godzilla 2000. Godzilla 2000. Konon harganya 3 miliar. Oh enggak. Okay. Jadi ini juga anniversary spesial. Oke. Spesial ulang tahun Tapi Godzilla. film Godzilla 2000 ya? Godzilla 2000 yang ini. Bukan yang mata putih. Bukan, kalau yang mata 2001. Itu oke banget itu. Nanti kita juga akan ke situ kayaknya. Yes, oke. Thank you teman-teman, sampai ketemu di konten Godzilla selanjutnya. Bye bye. Sekarang.